Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 1 April 2021, kita merayakan Kamis Putih. Kita mengawali Tri Hari Paskah, mengenangkan juga perjamuan Tuhan. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 13 ayat 1 sampai 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus sungguh maha kuasa dan kemahakuasaannya nyata di saat Ia tahu betul akan segala hal yang akan terjadi atas dirinya. Ia sungguh tahu bahwa Ia akan wafat dan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, sebelum Ia meninggalkan murid-murid yang dikasihinya, Ia pun meninggalkan perintah untuk saling melayani dalam kasih persaudaraan. Dalam tradisi perjamuan makan, mencuci kaki dilakukan sebelum perjamuan berlangsung, dan yang mencuci kaki para tamu undangan adalah budak yang sudah disiapkan untuk mencuci kaki para tamu. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dalam perjamuan malam terakhir ini, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ada sesuatu yang aneh di situ. Hal yang tidak biasa, di mana yang membasuh kaki bukanlah budak, tetapi seorang guru mereka. Seorang guru, seorang yang terhormat, membasuh kaki murid-muridnya. Maka dari hal yang tidak biasa ini, tentunya penginjil Yohanes ingin
mengundang kita untuk bisa mengambil makna dari sesuatu hal yang tidak biasa ini. Melalui tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa mereka, para murid, sedemikian berharga, sedemikian terhormat, dan oleh karena sedemikian berharga, Yesus rela menanggung derita, menerima derita salib, bahkan nyawa pun diberikan untuk memelihara hidup mereka dan juga kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus saja memandang kita berharga, walaupun senyatanya kita banyak dosa dan seringkali memandang diri kita juga tidak ada artinya. Semoga pengorbanan Tuhan menguatkan kita untuk tidak mudah jatuh dalam dosa dan kompromi dengan cacat dunia. Hidup kita sudah diselamatkan dengan pengorbanan yang amat mahal. Maka mari kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan untuk memilih cara hidup yang penuh makna dan berguna bagi sesama. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhan kami, dalam perjamuan malam terakhir Engkau mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salib-Mu. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.